Selamat pagi jemaat Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Menikmati hari-hari karunia Tuhan, mari sejenak waktu kita mengambil saat teduh, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama pada pagi ini, Senin 18 Juli 2022. Ada beberapa ayat dari Alkitab akan saya bacakan untuk kita semua pada pagi ini dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pada pasalnya yang pertama ayat 24 sampai dengan pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan membacakan nanti beberapa ayat pada pasalnya yang kedua. Mari bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa yang juga memperkenankan kami menyapanya sebagai Bapa kami juga. Oleh kemurahan dan cinta yang Tuhan telah nyatakan dalam Putramu Yesus mengerjakan pendamaian bagi kami para pendosa, melayakkan kami sebagai orang-orang yang berdosa, menghampiri kekudusan Bapa sembari menyapanya sebagai Bapa kami juga. Syukur kepadamu bahwa pagi ini kami akan memulai aktivitas dan mendasari dari pelbagai aktivitas yang akan kami lakukan. Kami akan membaca beberapa ayat dari perkataan-perkataan Alkitab. Roh Kudus Tuhan, pengajar yang sejati itu menolong kami untuk memahaminya dengan baik. Demi dan di dalam nama Yesus dan oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus, kami boleh berdoa. Amin. Inilah perkataan-perkataan firman Tuhan dalam surat Kolose yang saya telah sebutkan tadi. Paulus berkata, "Aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus." Saudara, telah menjadi penyakit kita manusia bahwa bila mana sebuah pekerjaan itu kita terlalu ambisi untuk meraihnya, maka bisa saja kita menggunakan pelbagai cara untuk memperolehnya. Dan konyolnya ialah ketika seseorang yang ambisi terhadap sebuah pekerjaan telah diraihnya, maka banyak kali ambisi itu akan sampai hanya sebatas ketika ia telah mencapai kedudukan itu. Pekerjaan pemberitaan firman Tuhan bukanlah sebuah pekerjaan yang berdasarkan penawaran diri kita, tetapi pekerjaan yang diberikan kepada kita oleh Dia yang punya berita sukacita itu. Belajar kepada peri kehidupan Rasul Paulus yang pada mulanya bukanlah seorang yang menawarkan diri untuk menjadi seorang abdi atau menjadi seorang pelayan bagi Tuhan, tetapi justru di balik kekerasan hatinya yang menentang Tuhan, ia telah dipakai, dan setelah ia diberikan tanggung jawab itu, ia sungguh-sungguh merasa bahwa tanggung jawab ini harus dilakukan
dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan. Bahkan di dalam pelayanan-pelayanannya, ia telah memperlihatkan dedikasi atau contoh kepelayanan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, dalam kehidupan bergereja pun, kita semua diberi tanggung jawab. Secara khusus, baik bagi kami para pendeta, bagi para penatua, bagi para diaken jemaat, juga pengurus-pengurus organisasi intra gereja. Pekerjaan-pekerjaan ini adalah sebuah panggilan Tuhan terhadap diri kita. Dan karena Tuhan yang memanggil kita, maka tanggung jawab utama kita ialah bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dia yang telah memilih dan memanggil kita. Amat berbeda dengan sebuah pekerjaan yang mana kitalah yang menawarkan diri untuk dipakai. Nah, saudara, kehidupan ini adalah kehidupan yang di dalamnya Tuhan berkarya bagi kita semua. Kita diberi pelbagai tanggung jawab masing-masing untuk kita angkat. Dan di dalam mengangkat tanggung jawab itu, kita harus melakukannya dengan penuh ketekunan. Inilah renungan singkat yang kita boleh dengarkan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, melayani di tengah-tengah kebun anggur Tuhan bukanlah berdasarkan penawaran pada diri kami untuk Tuhan pakai. Tetapi Tuhanlah yang telah memanggil kami, baik dalam tanggung jawab sebagai para pendeta, para penatua, para diaken jemaat, demikian juga dalam soal mengurus organisasi intra gereja. Kami pun adalah orang-orang yang akan bekerja berdasarkan penugasan yang Tuhan berikan, bukan berdasarkan apa yang menurut konsep dan kemauan kami sendiri-sendiri. Terima kasih Tuhan bahwa melalui bacaan firman ini, Rasul Paulus mengingatkan betapa ia telah berjeri lelah untuk sebuah pekerjaan yang karena Tuhanlah yang memberikan tanggung jawab kepadanya. Karenanya ia pun sungguh mempertanggungjawabkan peran yang Tuhan berikan itu bagi dirinya. Belajar kepada Rasul Paulus, kami pun kiranya mengangkat tugas dan tanggung jawab yang sama dengan baik dan benar di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan berjumpa dan berdoa bersama pagi ini, mendoakan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas jemaat. Semoga semuanya boleh kami jalani dengan baik dalam menjalani hari kehidupan, secara khusus pada hari ini, Senin 18 Juli 2022. Pada kesempatan yang sama, ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh dan menjalani perawatan baik di beberapa tempat di rumah sakit, tetapi juga yang mengalami perawatan pengobatan di rumah keluarga masing-masing. Demikian Tuhan, kami bersyukur untuk sejumlah warga jemaat yang pada hari ini boleh menikmati pertambahan usia. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Berbagai aktivitas akan kami lakukan. Tuhan menyertai kami, baik yang akan bekerja di pasar-pasar, di usaha-usaha, di kantor-kantor, di kampus, di sekolah. Ya, Tuhan menyertai kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Kami berdoa semoga kehidupan kami sebagai anak-anak bangsa senantiasa terpelihara oleh Tuhan, dan semoga perekonomian semakin hari semakin baik, bertumbuh dengan
baik seiring dengan semakin melandainya situasi pandemi, dan rezeki-rezeki kehidupan boleh diperoleh oleh orang banyak, agar cita-cita masyarakat kami untuk boleh menikmati hari bahagia, sejahtera dan makmur senantiasa boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami doakan gerejamu, Gereja Toraja, sebagai satu di antara sejumlah persekutuan gereja-gereja yang ada. Kiranya kami boleh hadir memberitakan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan menempatkan kami. Bapa, ini doa kami, mohon ampun untuk segala dosa dan kelemahan kami, dan kiranya hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan, membawa sukses, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Demikian jemaat Tuhan, doa kita pagi ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.